Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan yang sangat penting mengenai akar permasalahan korupsi di tengah masyarakat kita. Fokus kita hari ini adalah menyoroti bahwa penyebab utama korupsi bukanlah sekadar masalah sistem atau ekonomi, melainkan kurangnya rasa takut terhadap dosa dan lemahnya keimanan kepada our SWT. Korupsi adalah momok yang terus menghantui, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya meluas, merugikan banyak pihak, terutama rakyat kecil. Dalam kacamata agama, korupsi adalah penyakit sosial dan moral yang menunjukkan kegagalan individu dalam menjaga amanah dan integritas. Akar dari semua ini adalah ketika seseorang tidak lagi merasa takut berbuat dosa. Ketika batas halal dan haram mulai kabur, perbuatan tercela pun dianggap biasa. Korupsi merupakan dosa besar karena di dalamnya terkandung unsur mencuri harta orang lain, khianat terhadap amanah, dan kezoliman terhadap masyarakat luas. Mengapa seseorang berani melakukan dosa besar ini? Jawabannya terletak pada hati yang keras dan lupa akan keberadaan Allah dan hari pembalasan. Keberanian melakukan korupsi adalah bukti nyata rapuhnya keimanan seseorang. Dia melupakan janji dan ancaman Allah bagi para pelaku kejahatan. Konsekuensi korupsi tidak hanya dirasakan di dunia berupa hukuman, tetapi yang lebih berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat kelak. Rasa muraqabah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah, telah hilang dari jiwa pelaku korupsi. Mereka hanya takut pada pengawasan manusia, bukan pada Sang Pencipta. Keimanan sejati adalah benteng terkuat yang akan mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Orang beriman yakin bahwa sekecil apapun perbuatannya akan dibalas. Lalu, bagaimana solusi dan upaya pencegahan agar kita terhindar dari penyakit korupsi ini? Langkah pertama adalah memperkuat tauhid, yaitu keyakinan mutlak bahwa hanya Allah yang patut disembah dan ditakuti. Jika tauhid kuat, maka takut dosa pun akan meningkat. Pendidikan agama dan moral yang konsisten sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan integritas dalam diri setiap individu. Sebagai penutup, marilah kita ambil pelajaran dari pembahasan ini. Mari kita selalu introspeksi diri, bertanya pada hati, apakah kita sudah benar-benar takut pada Allah dan dosa? Dan marilah kita kembali pada ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran dan keadilan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari perbuatan korupsi dan menguatkan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Video ini membahas mengapa pembangunan moral harus menjadi prioritas utama di atas pembangunan infrastruktur untuk Indonesia bebas korupsi. Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi, namun tantangan korupsi masih menjadi penghalang besar bagi kemajuan sejati. Fondasi apa yang benar-benar kita butuhkan? Misi kita jelas, pembangunan moral harus didahulukan. Tanpa integritas, pembangunan fisik yang megah sekalipun akan runtuh karena praktek korupsi. Korupsi memiliki dampak buruk yang mendalam, menggerogoti sumber daya negara, dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur saat ini menghadapi tantangan, mulai dari proyek yang mangkrak hingga kualitas yang rendah akibat penyelewengan dana. Kemajuan fisik hanya bersifat sementara dan rentan tanpa fondasi moral yang kuat. Bangunan bisa roboh jika integritas pelaksananya diragukan. Infrastruktur sering menjadi sasaran korupsi karena melibatkan dana besar dan pengawasan yang lemah, memungkinkan penyimpangan terjadi. Untuk memutus rantai ini, kita harus menggeser fokus ke prioritas utama, pembangunan moral bangsa. Pendidikan karakter dan etika harus ditanamkan sejak usia dini di bangku sekolah. Nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi adalah pilar yang harus kita junjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Keluarga, sekolah, dan media massa memiliki peran krusial dalam membentuk moral dan etika generasi penerus. Moralitas adalah kunci dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Kita perlu menciptakan budaya anti korupsi di setiap lapisan masyarakat, dari pejabat hingga warga biasa. Akuntabilitas pejabat publik harus didorong oleh integritas yang tinggi, bukan hanya sekadar aturan tertulis. Membangun sistem yang transparan dan tahan terhadap penyimpangan adalah upaya struktural yang didukung oleh moralitas individu. Pada akhirnya, pembangunan sejati tidak hanya diukur dari megahnya gedung atau panjangnya jalan, tetapi dari kualitas moral warganya. Infrastruktur yang didukung oleh moralitas adalah satu-satunya jalan menuju pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran jangka panjang. Mari kita berkomitmen bersama untuk memprioritaskan pembangunan moral bangsa demi Indonesia yang bersih, adil, dan bebas korupsi. Terima kasih.